Baik, selamat malam. Kami dari kelompok Eternal dengan anggota saya misal Adita Widyatama dengan NIM 215102021111053 dan teman saya Ahmad Sulaiman yaitu dengan NIM 215102021111029. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas tugas kami yaitu mengenai problem solution space game bertema turn-based yang kurang laku dan juga ada validation board, dan juga ada business design model. Untuk yang pertama adalah problem and solution space. Jadi di sini kami memang buat problem dan solution space ada banyak. Yang pertama adalah problemnya adalah pengguna terkadang merasa bosan dengan alur cerita yang lemah. Solusinya menurut kami adalah membuat alur cerita yang menarik seperti menambahkan cerita dari negara tertentu atau cerita fiksi yang unik untuk atau pengguna dapat membuat alur ceritanya sendiri. Yang kedua, problemnya adalah kurangnya konten dalam game turn-based. Solusinya yaitu menambahkan mode seperti mode multiplayer yang dimana player bisa bersaing antar satu sama lain atau mode bekerja sama dengan player lain. Problem ketiga adalah pemain bosan dengan unit karakter yang sama dan memiliki kemampuan yang berulang. Solusinya adalah memberikan pemain opsi sendiri dalam merancang kemampuan dari unit karakter mereka. Terus yang keempat adalah problem space-nya adalah pemain merasa game terlalu statis dan kurang responsif. Solusinya adalah menambahkan elemen interaktif dalam game seperti menambahkan objek yang bisa hancur ketika dipukul dan mengeluarkan item tambahan ataupun menambahkan Easter egg ke dalam game. Yang kelima, terkadang game turn-based memiliki visual dan audio yang kurang. Solusinya adalah meningkatkan kualitas dari grafis dan animasi dari game dan juga menambahkan sebuah soundtrack game. Yang keenam, kebanyakan game turn-based memiliki harga yang relatif mahal dengan gameplay yang sama aja. Solusinya adalah publisher memberikan diskon pada waktu tertentu seperti waktu summer, winter, atau fall. Selanjutnya adalah kurangnya komunitas dalam game bertipe turn-based. Solusinya adalah membangun komunitas online yang aktif dan juga bisa menyelenggarakan acara atau turnamen online yang menarik pengguna. Problem yang lainnya adalah rata-rata game turn-based hanya sekali main, setelah itu tamat atau kurangnya replayability. Solusinya adalah menambahkan mode permainan yang baru atau berbeda dan konten yang dapat diunduh oleh pemain. Selanjutnya adalah kurangnya variasi dalam kesulitan bermain atau kurangnya tantangan dalam bermain. Solusinya adalah memberikan opsi pada pemain untuk memilih tingkat kesulitan yang berbeda dan juga memberikan mereka bonus ketika mereka menjalani tingkat kesulitan yang lebih sulit. Selanjutnya adalah kurangnya variasi genre dalam game. Solusinya adalah menambahkan genre seperti turn-based RPG, turn-based puzzle, yang dapat menarik perhatian pemain. Dan yang terakhir adalah voice atau teks bahasa yang kurang beragam. Solusinya adalah menambahkan fitur yang dapat memilih voice maupun teks dengan bahasa yang diinginkan oleh pemain. Berdasarkan problem space dan solution space yang ada, di sini kami memilih salah satu problem space yang untuk dijadikan sebagai validation board, yaitu pengguna terkadang merasa bosan dengan alur cerita yang lemah dalam game. Untuk selanjutnya yaitu validation board. Sesuai yang saya bilang sebelumnya, jadi validation board ini sesuai dengan problem space kami yaitu pengguna merasa bosan dengan alur cerita yang di dalam game turn-based. Di sini karakter hipotesisnya dimulai dari pengguna merasa bosan dengan alur cerita yang lemah dalam game turn-based. Pivot pertama adalah pengguna menginginkan alur cerita yang lebih mendalam dan interaktif dalam game turn-based. Pivot kedua, pengguna tertarik dengan cerita yang dapat diubah berdasarkan pilihan pemain. Pivot ketiga, pengguna lebih tertarik jika ada elemen yang dapat mengejutkan pemain seperti cutscene yang tidak terduga. Pivot yang terakhir, pengguna lebih tertarik dengan cerita yang terhubung dengan kejadian nyata. Selanjutnya adalah problem hipotesis.
Dimulai dari alur cerita dalam game turn-based saat ini tidak cukup menarik untuk mempertahankan minat pengguna. Pivot pertama, cerita linear dan tidak menarik, dan juga pengguna merasa kurang terlibat dalam alur cerita dalam game. Pivot kedua, pengguna merasa tidak memiliki kontrol atas cerita dalam game yang dimainkan. Pivot ketiga, pengguna menganggap cerita dalam game terlalu dapat ditebak. Dan pivot yang terakhir, pengguna menginginkan cerita yang relevan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, solution hipotesis. Yang pertama, memulai dengan meningkatkan alur cerita dengan narasi yang lebih struktur, kuat, dan mendalam. Pivot pertama yaitu menambahkan elemen interaktif di mana pengguna dapat membuat pilihan yang mempengaruhi cerita dalam game. Pivot kedua, mengembangkan cerita bercabang yang dapat dipilih berdasarkan kemauan pemain. Pivot ketiga yaitu menambahkan elemen yang dapat membuat pemain tidak menduga atau menambah elemen kejutan. Dan pivot yang terakhir ini menambahkan unsur-unsur cerita yang dapat memiliki hubungan dengan cerita nyata. Terus kemudian di sini ada desain eksperimen. Core asumsinya adalah alur yang menarik dan interaktif akan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam bermain game turn-based. Asumsinya adalah pengguna akan merasa lebih tertarik dan terlibat dengan alur cerita yang dapat diubah sesuai kemampuan pengguna. Dan metodenya ada dua, yaitu survei dan wawancara. Minimum suksesnya, minimum sukses criterion adalah 70% pengguna merasa alur cerita menarik. Dan resultnya ada dua, yaitu invalid dan valid. Yang invalid di sini adalah pengguna tidak merespon positif terhadap cerita bercabang, kemudian pengguna tidak tertarik terhadap cerita kejadian nyata yang tidak relevan. Yang valid di sini pengguna merasa lebih terlibat dengan alur cerita yang dapat diubah berdasarkan pilihan pemain dan pengguna lebih menyukai cerita dengan elemen interaktif. Next. Selanjutnya di sini ada bisnis model Canvas. Di sini ada key partners, yaitu influencer atau untuk promosi game. Di sini juga ada pendongeng untuk dapat membuat cerita yang menarik di dalam game. Kemudian ada platform untuk distribusi game. Kemudian ada key activities, yaitu ada dua, pengembangan cerita di dalam game yang interaktif dan pemasaran dan promosi game. Kemudian ada value proposition, yaitu alur cerita interaktif yang memungkinkan pemain untuk membuat pilihan dan mengaruhi jalannya cerita. Kemudian ada game turn-based yang menarik dan menantang. Dan terakhir ini adalah cerita dalam game berdasarkan dunia nyata atau imajinasi. Kemudian di sini ada key resource, yaitu tim pengembang game yang kreatif dan berpengalaman. Kemudian ada cerita yang menarik dan kreatif. Kemudian customer relationship, ini adalah komunitas online di mana pemain dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan pengembang game. Kemudian ada customer segment, yaitu gamer yang lebih menyukai cerita di dalam game dan juga yang suka dengan game bertema turn-based. Kemudian channelnya ada dua, yaitu platform game digital dan ulasan dan rekomendasi dari influencer game. Dan ini ada cost struktur, yaitu biaya dalam pengembangan game, pemasaran dan promosi, kemudian lisensi dan hak cipta, dan yang terakhir ini revenue streams, yaitu penjual game, merchandise dan iklan, dan penjualan lisensi ke game lain jika ada yang ingin memakainya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.